Baiklah, kita akan segera kita lanjutkan dialog kita dengan Bapak Kiai Fahru Rozi. Pak Yai, Bapak sudah lama menjadi dai, Ya. sekaligus juga menjadi pengasuh pondok pesantren. Bapak cukup dekat dengan masyarakat pula. Kita tahu bahwa pemerintah Kabupaten Jember segudang tagline dalam proses pembangunan ke depan. Ada tegak lurus, no korupsi, no ngapusi. Terus kemudian benar caranya betul caranya, benar hukumnya, dan prinsip 3B. Kemudian transparansi dan segala macam. Faidah selaku Bupati Jember sering kita dengar juga menyatakan bahwa pembangunan utama yang terpenting adalah pembangunan mental. Mental seperti apa yang menurut Pak Yai yang bisa saat ini bisa dilakukan optimalisasi, pembenahan segala macam, pendidikan. Seperti apa Pak Yai? Saya pikir apa yang menjadi cita-cita Bu Faidah tentu menjadi keinginan dan apa yang ingin menjadi harapan dari seluruh masyarakat Kabupaten Jember kan itu. Dan mewujudkan itu tentu tidak mudah gitu ya. Diperlukan perencanaan, diperlukan pelaksanaan apa yang telah direncanakan, diperlukan evaluasi, diperlukan koordinasi, diperlukan kerjasama. Jadi beliau tidak bisa melakukannya seorang diri kan gitu. Di sebelah sana ada mitra kerjanya yaitu legislatif ya. Di sebelah sini ada mitra sesama eksekutif antar lembaga, antar instansi. Saya pikir saya sadar ya, sekarang diberikan amanah untuk menggawangi atau mengomando di Kementerian Agama Kabupaten Jember. Vertikal. Ya, memang kita adalah instansi vertikal. Tetapi visi misi kita tentu sangat berdekatan, sangat bersinggungan dengan apa yang menjadi garis kebijakan pemerintah daerah tentunya. Cita-citanya sama, pembangunan mental masyarakat, pembangunan ke depan adil dan makmur seperti itu ya. termasuk pendidikan, keimanan dan ketakwaan seperti itu. Terus selaku jadi pimpinan dari instansi vertikal di Kabupaten Jember, berarti akan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Jember begitu. Jadi kita selaku instansi vertikal tentu saja di samping program-program yang telah diinisiasi dan direncanakan di dalam rencana pembangunan kami di sisi Kementerian Agama, tentu kan tidak bisa menjangkau seluruh apa yang diharapkan. Jadi ada keterbatasan anggaran, keterbatasan yang lainnya juga, SDM dan segala macam. Tentu ketika ada pihak lain dalam hal ini ya kita sadari bahwa pemerintah untuk saling berbagi, saling bersinergi, berbagi tugas, dan tentu akan dirasakan akan lebih cepat ya apa yang diinginkan bersama. Jadi membangun mental tentu saja tidak semudah kalau kita membangun fasilitas fisik ya. Kalau fasilitas fisik kan hitung-hitungannya kan jelas ya. Jadi ada materialnya, ada gininya, matematikanya, konsepnya seperti apa kan jelas, ukurannya juga jelas. Tapi membangun mental itu adalah menyangkut hati, menyangkut pikiran, menyangkut persepsi, menyangkut perilaku dan sebagainya. Itu ukurannya sangat tidak kuantitatif tapi sangat kualitatif lah. Oleh karena ukuran-ukurannya itu sangat bisa memuai, bisa lentur dan sebagainya, ini memerlukan tentu saja kesabaran dan kebersamaan. Dan instansi Bapak yang pimpin adalah rata-rata mayoritas berukuran outputnya adalah kualitatif. Bagaimana keimanan, bagaimana ketakwaan,
masyarakat dan segala macam, juga bagaimana tingkat keyakinan masyarakat tentang organisasi-organisasi yang radikal yang seperti itu, juga upaya-upaya yang juga menjadi beban tugas dari bawah instansi vertikal Bapak pimpin. Betul ya? Jadi oleh karena itu diperlukan kerjasama, diperlukan komunikasi intensif, diperlukan koordinasi yang smart gitu ya. Jadi tidak saling merasa lebih, tetapi kita pada posisi masing-masing memiliki kewajiban sesuai dengan tupoksinya untuk membangun visi dan misi Kementerian Agama itu ya. Kita tentu saja tidak jemu-jemunya ya. Oleh karena itu kita lebih mengedepankan bagaimana menggarap SDM di lingkungan Kementerian Agama, dan kebetulan hari-hari ini kami sedang mempersiapkan ada namanya penyuluh agama ya. Penyuluh agama. Kalau di internal Kementerian Agama di sektor ini ada penyuluh agama fungsional, yang itu merupakan aparatur sipil negara. Tidak banyak, jumlahnya hanya 14 dari Kabupaten Jember, dan ini yang kemudian akan mendapatkan penyuluh agama non PNS yang baru saja saya tadi serahkan surat keputusannya untuk dapat mengabdi selama 3 tahun berturut-turut ya? Sebagai mitra, sebagai pendamping, dan mereka ditempatkan di di seluruh kecamatan yang ada. Setiap kecamatan ada. Kenapa? Lulusan harus dari pondok pesantren? Sekurang-kurangnya mereka adalah tamatan S1 keagamaan. S1 keagamaan. Tetapi juga tamatan pondok pesantren atau sekurang-kurangnya madrasah aliyah, tetapi background kepesantrenannya sangat kuatnya. Tokoh-tokoh masyarakat keagamaan itu mendapatkan tugas di situ. Setiap kecamatan ada 8. Dan ada spesifikasinya. Ada yang spesifikasinya sebagai penyuluh narkoba. Kemudian tentang deradikalisasi. Ya. Untuk peta radikalisasi. Iya, tentu saja kan persoalan ini yang sekarang sedang mengemuka ya. Ancaman-ancaman disintegrasi, ancaman-ancaman perpecahan sosial dan segala macam itu kan menjadi domain yang mesti menjadi garapan utama. Bagaimana kita berbangsa ini menjadi enak, bagaimana kita menjalankan keyakinan beragama, apapun agamanya, menjadi nikmatnya, menjadi terayomi. Tugasnya juga salah satu juga menjaga kerukunan antarumat beragama. Iya, betul. Berarti melakukan penghubungan komunikasi dengan tokoh agama. Iya, tentunya iya. Seperti itu ya. Jadi situ. Ini yang menarik tadi adalah juga meningkatkan pembangunan manusia, meningkatkan pembangunan manusia menjadi mental yang baik. Pak Yai, saya sebut Pak Yai karena Bapak juga seorang pengasuh pondok pesantren. Kita akan bahas tentang formal itu nanti sebentar lagi. Tetapi saya ingin sajikan kepada masyarakat bahwa ada contoh, harus ada teladan untuk bisa memberikan pemahaman atau pendidikan akhlak kepada masyarakat. Salah satu contoh adalah di keluarga. Bapak sudah lama memiliki pondok pesantren. Bapak mengajarkan pendidikan tentang Al-Quran melalui tilawah Al-Quran. Bisa dijelaskan apa dampaknya terhadap keluarga itu, Pak? Keluarga-keluarga yang ikut belajar Al-Quran. Ya, sekurang-kurangnya ya ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat ya. Kebetulan saya tinggal di Ajung, yang luar biasa background peta sosial yang ada di Ajung ya. Bagaimana ketika saat saya masuk ya, tentunya membutuhkan waktu yang lama untuk berkomunikasi dan menyapa masyarakat, tidak dengan lisan, tetapi dengan perilaku, dengan contoh-contoh ya. Kalau hanya kita sebatas kita mau idatul hasanah atau ceramah-ceramah dan segala macam, itu mungkin sangat sedikit ya asar bekas-bekas yang bisa mempengaruhi terhadap perubahan perilaku.
Tetapi tentunya dengan penuh kesabaran ya, melaksanakan aktivitas dakwah itu dengan dunia nyata, dengan kerja nyata, maka tentunya masyarakat bisa dapat melihat bagaimana semestinya kita berkomunikasi ke nah, Sebelum saya lihat dijelaskan lebih lanjut tentang poin makna mendasar tentang dampak dari pendidikan Quran, Al-Quran dan tilawah Al-Quran yang dilakukan selama ini, kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini.